Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Quizizz dan tutorial penggunaan aplikasi Quizizz. Apa itu aplikasi Quizizz? Quizizz adalah sebuah platform online yang menyajikan berbagai soal yang kreatif dengan melibatkan siswa secara penuh dalam proses belajar mengajar dengan menghasilkan motivasi belajar yang dilakukan oleh pendidik. Manfaat aplikasi Quizizz. Quizizz merupakan aplikasi yang berbasis games instruktif dengan berbentuk soal dan menjadikan praktek ruang belajar menjadi hidup yang menyenangkan. Manfaatnya terbagi menjadi 3, yaitu siswa dapat mengetahui hasil penilaian secara langsung. Yang kedua, siswa dapat mendapatkan soal yang berbeda sehingga meminimalisir adanya kecurangan. Yang ketiga, menggunakan media evaluasi yang bervariatif untuk menarik siswa agar semangat belajarnya semakin aktif. Tujuan aplikasi Quizizz terbagi menjadi 3. Yang pertama, evaluasi pembelajaran. Quizizz digunakan untuk mengevaluasi pemahaman siswa tentang materi belajar. Yang kedua, Quizizz pada pengajaran dapat digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan interaktif. Yang ketiga, Quizizz menjadikan gamifikasi, yaitu digunakan dalam proses belajar mengajar menjadi lebih baik dan menyenangkan, sehingga mudah beradaptasi. Yuk kita langsung tutorial aplikasi Quizizz. Pada kolom pencarian Google kita klikkan Quizizz. Nah, untuk masuk ke aplikasi Quizizz, kita tekan login untuk mengaksesnya. Untuk masuk di aplikasi Quizizz terdapat 2 cara, menggunakan Google dan menggunakan nomor HP. Karena saya menggunakan email, maka klikkan akses pada menggunakan Google, akun Google. Ini tampilan awal beranda aplikasi Quizizz. Untuk membuat atau memulai membuat soal atau membuat quiz, kita tekan tanda panah membuat quiz. Apa yang Anda ingin buat? Ini terdapat 2 pilihan. Ada quiz, ada presentasi, maka kita memilih quiz. Tampilan ini kita akan memilih untuk penilaian pilihan ganda, susunan ulang, syarat lepas, respon matematika, dan banyak lagi. Ini adalah metode atau kita dapat memilih yang mana yang akan kita gunakan dalam penilaian untuk peserta didik. Karena saya ingin memilih pilihan ganda, maka akan klik pilihan ganda. Sebelumnya kita berikan judul pada kuis ini. Klik yang belum berjudul kita klik, lalu muncul tampilan seperti ini, pengaturan kuis. Namanya kita hapus. Karena saya ingin membuat kuis ilmu pengetahuan alam, maka kita beri judul ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, mata pelajaran pengetahuan alam di sini ada matematika, bahasa Inggris, bahasa dunia, fisika, kimia, biologi, dan lain-lain. Kita pilih IPA. Kelas perguruan tingginya ada TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan pengembangan profesional. Karena saya IPA itu di kelas 8, maka pilih kelas 8. Bisa memilih dengan bahasa apa? Kita pilih bahasa Indonesia. Tidak ada ya pilihan bahasa Indonesianya, maka
berbahasa Inggris. Visibilitas kita pilih dapat publik, dapat dilihat ke semua orang, atau privat, hanya kepada saya. Hanya saya saja yang dapat melihat. Karena saya ingin dilihat semua orang, maka kita klik publik lalu simpan. Kita pilih pilihan ganda. Nah, ini terdapat kolom pertanyaan. Di sini ada untuk mengubah warna teks. Teksnya bisa tebal, bercetak miring, garis bawah. Ini petik atasnya kecil, bawahnya kecil, sigma, masukkan persamaan. Di sini bisa masukkan persamaan. Ini persamaan matematika, bisa kita edit menggunakan di sini. Karena saya tidak menggunakan, maka kita batalkan. Ini pemberian poin. Pemberian poin ini bebas. Poinnya dari 1 sampai 20. Karena saya 5 soal, maka satu soal saya berikan 20 poin. Klik 20 poin. Pemberian waktu 5 detik, 10 detik sampai 15 menit. Maka karena saya ingin memilih 20 menit. Selanjutnya di sini di kolom pertanyaan warna ungu atau warna hitam. Di sini di sisi paling ujung terdapat untuk menambahkan gambar. Klik akan bisa menambahkan gambar pada soal. Terus di tengah-tengah ini untuk menambahkan audio atau suara atau rekaman, bisa ngerekam, lalu nanti di dalam soal ini terdapat audio. Ini terdapat video, bisa kita sisipkan video untuk soalnya. Karena kita tidak perlu, maka kita batalkan. Nah, ini ketik pertanyaan di sini. Untuk ketiknya saya sudah mempersiapkan soal, maka langsung kita copy paste. Soal pertama, partikel zat cair menjadi zat gas adalah perubahan. Copy, Ctrl C, lalu saya Ctrl V untuk mempermudah dan mempercepat waktu. Satunya kita hapus. Begitu juga jawabannya, kita kopas. Yang A menguap, kita klikkan pada tabel warna biru atau kotak warna biru. Selanjutnya membeku, kita Ctrl V lalu Ctrl P. Menyublim Ctrl C maksud saya, lalu ke Ctrl V. Mengkristal Ctrl C lalu Ctrl V. Nah, semua jawaban sudah masuk sesuai kotaknya. Kotak A menguap, B membeku, C menyublim, D mengkristal. Di ujung kotak di sini ada untuk menghapus jawaban jika penulisan opsi jawaban tersebut salah, bisa kita hapus. Lalu jika opsi jawaban berupa gambar, maka bisa kita sisipkan tambah gambar di sini untuk jawabannya. Lalu kita mengunggah gambar, akan muncul pada jawaban A ini berupa gambar. Untuk memilih jawaban yang benar, tekan checklist pada jawaban yang benar. Karena zat cair dan gas itu jawabannya adalah menguap, maka checklist menguap. Selanjutnya simpan soal di paling ujung. Muncul satu soal, partikel zat cair menjadi gas adalah perubahan menguap. Untuk menambah 2 pertanyaan atau pertanyaan selanjutnya, tekan tambah, buat pertanyaan baru. Pilihan ganda. Caranya masih sama. Kopas, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Satunya kita hapus, buang. Jawabannya juga kita Ctrl C, Ctrl V. Dinamo
Ctrl C, Ctrl V. Lalu gerak manusia juga kita kontrolkan semuanya. Ctrl V. Kita pilih jawaban yang benar karena listrik menjadi gerak itu adalah kipas angin. Selanjutnya kita simpan. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah menambahkan 3 soal. Terdapat 5 soal IPA. Soal pertama, soal kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, untuk mengecek kembali waktu, bisa di paling samping tanda segitiga. Kita pilih misalnya untuk cepat, untuk satu soal siswa menjawabnya itu berapa diperlukan waktunya. Misalnya 10 detik. Atau kita ubah 20 detik. Poinnya sudah benar ya, 20 poin tadi. Maka di sini jumlah bobot kuis 100 poin dengan 5 soal. Terpublish, lalu berbahasa Inggris. Di sini untuk mengunggah tampilannya agar terlihat lebih indah, kita bisa mengunggah gambar di sini. Tambah gambar agar konten profilnya lebih menarik. Misalnya ini. Open. Nah, lalu kita simpan. Tunggu beberapa saat, lalu tekan simpan. Nah, soal atau kuis ini sudah jadi. Maka selanjutnya kita untuk mempublik atau mempublikasikan dengan di ujung aplikasi ini tanda simpan, maka kita mengklik simpannya. Nah, di sini sudah ada nama kuis IPA untuk kelas 8. Nilainya belum ada, dimainkannya karena belum ada. Untuk mempublish kuis ini bisa digunakan 2 cara. Yang pertama, pembelajaran dijadikan PR. Pembelajaran PR ini bisa disinkronkan dengan aplikasi Google Classroom. Nah, ini untuk dijadikan PR kita bisa menugaskan batasan waktunya siswa-siswi atau peserta didik untuk menyelesaikan kuis ini, batas akhirnya. Misalnya kita bisa memilih waktunya seminggu atau 2 minggu. Lalu di sini tekan tugas, maka akan dijadikan tugas bisa kita sharekan ke Google Classroom seperti itu. Nah, ini menggunakan tugas pembelajaran atau dijadikannya PR. Selanjutnya lebih asyik, lebih tertantang agar bisa berkolaborasi dengan siswa secara langsung, agar dapat mengetahui poinnya secara langsung bersama-sama siswa. Itu bisa memainkan dengan main kuis secara langsung. Kita klik, terdapat klasik atau dipimpin guru. Kita pilih klasik. Hasilnya ini bisa dilihat secara langsung dengan anak-anak. Misalnya pembelajaran dilakukan secara langsung, kita melakukan kuis, maka anak-anak yang online tadi itu bisa mengaksesnya dan menggunakan kuisnya dengan langsung di hadapan guru. Seperti itu maksud saya. Lalu klasik, kita pilih modenya klasik, lalu lanjutkan. Tunggu beberapa saat. Nah, ini untuk kita mengeserkan kuis ini, tinggal copy paste alamat ini, lalu kita sharekan kepada anak-anak.
Setelah sudah di-sharekan kepada anak-anak, lalu kita memberikan kode. Kode ini berupa 758573 untuk anak-anak dapat melihat soal atau kuis yang sudah kita buat. Misalnya kita langsung auto start your quiz. Karena jika anak-anak sudah terkumpul atau sudah siap, maka kita klik mulai. Seperti itu. Nanti anak-anak akan memulainya seperti itu. Jika sudah selesai, maka tekan akhiri. Iya nih. Ya. Akhiri kuis ini dengan iya nih. Seperti itu. Nah, nanti pada kuis secara langsung dapat dilihat siapa pemenang atau skor tertinggi peserta didik. Kita bisa langsung memberikan feedback kepada peserta didik seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat tutorial aplikasi Quizizz. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.